Contoh, kalau RUPS ada berapa? Undang-Undang 40 tahun 2007. Nah, pertama, kunci terakhir, tips smart buat kamu nyelesain pekerjaan ya. Dasar hukum apa saja yang harus dikuasain? Ya, bisa saya garis bawahi. Begitu ada yang nanya, kita bisa langsung jawab gitu. Jadi kurang lebih secara dalamnya kita sudah tahu, meskipun kalian tidak hafal, tapi kurang lebih kalian sudah tahu apabila orang bertanya pada kita. Contoh, kalau RUPS ada berapa? RUPS ada 2, RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Nah, even kita nggak tahu itu di pasal berapa, tapi kita sudah langsung tahu bahwa dasar dari saya mengatakan itu adalah Undang-Undang 40 tahun 2007. Ya, seperti itulah kurang lebih ya, sahabat-sahabatku, yang saya maksud di sini. Nah, pertama yang harus kalian pahamin adalah pegangan kita nih. Kenapa saya gambarkan di sini seperti ini? Karena sebenarnya ini kita udah dapat dari masa kuliah ya. Undang-Undang 40 tahun 2007 ini harus, ibaratnya kalau bahasa saya, harus hafal banget lah ya gitu. Apalagi kalau kita kerja di perusahaan atau kita memang kemana-mana berhubungan dengan perusahaan. Karena kemanapun kita pergi, yang namanya seorang legal staff perusahaan ini akan dibawa terus gitu. Apapun bidang usaha di mana tempat kita bekerja, pasti Undang-Undang 40 tahun 2007 inilah merupakan dasar kita untuk bekerja. Yang kedua adalah KUH Perdata. KUH Perdata tuh biasanya adalah secara umum perusahaan tuh akan bertanya, apa sih syarat-syarat sahnya perjanjian? Nah, di situ kan kita udah mulai nih, oh ada di KUH Perdata, kurang lebih gitu. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa KUH Perdata adalah juga dasar hukum penting yang harus diketahui oleh seorang legal staff yang handal. Yang ketiga, nah ini yang baru nih sahabat-sahabatku nih. Sekarang kan TDP itu sebenarnya sudah mulai berprogres untuk dirubah menjadi NIB atau nomor induk berusaha, agar sehingga bisa tersentralisir tuh perizinan yang ada di Indonesia ini. Dasar hukumnya adalah PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, ini tuh penting ya sahabat-sahabatku, ini penting banget gitu. Karena meskipun ini belum menyeluruh seluruh Indonesia, jadi misalkan kamu masih ada cabang-cabang di perusahaan kamu yang memang belum memakai OSS ataupun NIB, tetapi di pusat sudah pakai, mereka masih menggunakan TDP, ya memang itulah kenyataannya karena ini masih progres seperti itu. Nah, tetapi seorang legal staff yang handal tetap harus tahu isinya, karena berikutnya, karena perizinan kita akan tersentralisir, ini adalah peraturan yang wajib kita juga ketahui. Dan the end of the key atau kunci terakhir, tips smart buat kamu nyelesain pekerjaan ya, buat kalian legal staff yang mau jadi legal staff handal. Saya punya tips smart menyelesaikan pekerjaan based on my experience. Pertama yang saya lakukan adalah biasanya saya akan maintain perizinan dulu, karena maintain perizinan itu biasanya lebih simple ya. Kalau menurut saya sih lebih simple, karena kita kan tinggal lihat apa mau pusat atau mau cabang ya, terus izin apa yang kita butuhkan. Nah, biasanya itu saya kerjain dulu di awal gitu. Nah, yang kedua baru saya kalau ada agreement saya akan buat atau review agreement yang masuk gitu. Dan berikutnya baru saya kerjakan yang lainnya. Tapi itu adalah tips smart saya dalam satu hari atau everyday, bagaimana saya menyelesaikan untuk menjadi legal staff yang handal. Oke. Dan saya pikir ini adalah sekian dari saya. Semoga materi awal ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya calon-calon legal staff yang handal. Dan buat
sahabat-sahabatku yang baik hati, yang cantik. Kalau kalian suka dengan materi ini, jangan lupa kalian klik like atau jempol yang ke atas. Dan kalaupun kalian gak suka atau misalkan kalian merasa ini sepertinya kurang bermanfaat, oke, kalian boleh klik not like dan tombol jempol ke bawah. Tetapi untuk pingin lebih lanjut, kalian mau tahu mengenai apa sih legal lainnya atau dunia hukum lainnya yang bisa aku ketahui di sini, kalian mau tahu apa? Kalian bisa coba komen di bawah, sehingga kita akan coba membuat materinya nanti. Kita akan coba sajiin juga buat kalian semua dan bisa bermanfaat. Serta jangan lupa subscribe-nya yang banyak ya, dan share-nya juga yang banyak banget. Jadi endingnya kalian juga bisa menikmati dari materi-materi ini. Dan jangan lupa have a nice day ya. Bye-bye.